Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang fenomenologis. Nah, di sini pasti ada yang bertanya, apa sih itu fenomenologi? Menurut para ahli, Littlejohn tahun 1999 mendefinisikan bahwa fenomenologi ini merupakan salah satu teori yang berada di bawah aliran interpretatif. Fenomenologi ini adalah studi tentang pengetahuan yang datang dari kesadaran atau consequentness, atau cara seseorang memahami objek dan kejadian dengan mengalami secara sadar, melihat objek atau kejadian melalui perspektif individu yang mengalaminya. Kemudian, Husserl juga mengatakan, fenomena adalah sesuatu yang dialami oleh individu dan muncul dalam kesadarannya. Sedangkan fenomenologi menurutnya adalah pendekatan untuk mendapatkan pemahaman tentang sesuatu sebagaimana adanya dan sebagai pengalaman dalam kesadaran seseorang. Kemudian, Hegel memperjelas bahwa fenomenologi mengacu pada pengetahuan yang muncul pada kesadaran, ilmu yang menggambarkan apa yang diterima seseorang, dirasakan dan diketahui seseorang dalam kesadaran dan pengalaman seseorang, seperti pengalaman setiap orang tua dalam berkomunikasi dengan anak autis dapat dijadikan objek untuk melihat bagaimana setiap orang memaknai pengalaman yang ada dalam kesadaran mereka. Apa yang muncul dalam kesadaran adalah bisa disebut fenomena. Baiklah, adapun materi selanjutnya adalah cara kerja atau proses riset fenomenologis dilakukan sebagai berikut. Pertama, peneliti memastikan bahwa rumusan masalah penelitian sesuai dengan pendekatan fenomenologis dengan menekankan pentingnya memahami pengalaman pribadi individu terhadap suatu fenomena. Yang kedua, peneliti merumuskan masalah dengan mengeksplorasi makna fenomena bagi individu yang mengalaminya. Yang ketiga, peneliti berupaya menjauhkan pengalaman pribadi mereka, maksudnya melalui proses yang disebut bracketing, untuk memperoleh pemahaman yang objektif tentang fenomena yang diteliti. Yang keempat, ada data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sekelompok individu dan tidak terbatas pada jumlahnya. Yang kelima, proses analisis data melibatkan transkripsi, pengkodingan, clustering, label tematik, dan interpretasi. Dan yang terakhir, yang keenam, tema-tema yang muncul dari analisis mengandung narasi perbatin yang deskriptif, membantu peneliti menggambarkan esensi universal dan dari fenomena yang diteliti. Selanjutnya, adapun cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Littlejohn percaya bahwa untuk memahami seorang dengan baik, kita harus memahami pengalaman pribadinya. Fenomenologis adalah cara pandang yang membantu Littlejohn melihat dunia dari sudut pandang orang lain tanpa menilai atau mempengaruhi dengan pendapatnya sendiri. Yang pertama, fokus pada pengalaman subjektif. Littlejohn mengerti bahwa setiap orang punya cara unik untuk mengalami dunia. Dengan memakai cara pandang fenomenologis, dia bisa lebih memahami bagaimana orang lain melihat dunia dari sudut pandang mereka sendiri. Yang kedua, ada penekanan pada konstruksi makna. Littlejohn tahu bahwa setiap orang punya cara sendiri untuk mengerti makna dari pengalaman mereka. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologis, dia bisa melihat bagaimana makna itu dibangun dan dimengerti oleh orang dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga, analisis mendalam terhadap pengalaman. Dengan fenomenologi, Littlejohn bisa menggali lebih dalam tentang pengalaman individu. Dia bisa melihat lebih dalam lagi ke dalam pemikiran dan perasaan orang, tanpa menyederhanakan hal itu. Yang keempat, ada pentingnya konteks dan situasi. Littlejohn tahu bahwa pengalaman seseorang dipengaruhi oleh situasi dan keadaan di mana mereka berada. Dengan cara pandang fenomenologis, dia bisa mempertimbangkan faktor-faktor itu untuk lebih memahami pengalaman orang lain. Yang terakhir, yang kelima, kritik terhadap pengalaman konvensional.
Little John bisa menggunakan pendekatan fenomenologis untuk mempertanyakan pandangan umum tentang realitas. Dengan melihat berbagai pengalaman individu, dia membuka kemungkinan untuk pemikiran yang lebih kritis dan pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan manusia. Sekian dari saya, terima kasih.